Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Ahmad Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan ke teman-teman tentang apa sih contoh-contoh produk atau jasa yang perdagangannya diintervensi oleh pemerintah dan apa alasannya. Teman semuanya, di Indonesia ada berbagai macam produk atau jasa yang diintervensi oleh pemerintah dan bentuk intervensinya pun berbeda-beda. Di sini saya akan mengambil topik subsidi energi dari berbagai macam intervensi lainnya. Teman-teman semuanya, di antara banyaknya subsidi energi, saya akan mengambil 3, yaitu subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik. Yang pertama adalah subsidi BBM. Subsidi BBM ini sudah diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2005. Subsidi ini adalah respon terhadap kenaikan harga minyak dunia pada saat itu yang meningkat drastis. Lalu yang kedua adalah subsidi LPG. Subsidi LPG ini sudah diterapkan beberapa tahun yang lalu. Subsidi ini terdapat di LPG dengan ukuran 3 kilo atau yang biasa kita sebut LPG melon. Hal ini dilakukan pemerintah agar harga LPG tetap terjangkau dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang ditargetkan. Tetapi seperti yang teman-teman ketahui semuanya, bahwa program subsidi ini belum tepat sasaran. Banyak orang-orang yang mampu, yang mempunyai penghasilan tinggi tetap memakai LPG melon ini. Oleh karena itu ada beberapa upaya pemerintah untuk mencegah ini. Yang pertama adalah dengan mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG ini mempunyai surat keterangan miskin. Tetapi ini masih kurang efektif. Maka kebijakan terbaru saat ini yaitu semua pangkalan hanya menerima pembeli LPG melon ini yang sudah terdaftar dan proses pendaftarannya bisa dilakukan di aplikasi online. Lalu yang ketiga adalah subsidi listrik. Subsidi listrik ini sudah lama dilakukan oleh pemerintah dan penyebarannya masih kurang merata dan seringkali bermasalah seperti mati lampu dadakan dan lain-lain. Lalu selanjutnya, teman-teman tahu nggak kira-kira apa sih yang membuat pemerintah mengintervensi perdagangan LPG, listrik, dan BBM? Apakah ada tujuan tertentu? Pastinya ada. Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Teman-teman semuanya, tujuan ini sangat efektif untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi. Dengan adanya subsidi ke LPG, subsidi BBM, subsidi listrik sangat amat membantu. Logikanya seperti ini teman-teman. Yang pertama, contoh BBM. Di setiap perdagangan jual beli apapun itu pasti ada namanya transportasi. Dan setiap ada transportasi pasti butuh namanya bahan bakar. Nah, bahan bakar di Indonesia adalah BBM. Lalu yang kedua, contoh LPG. Semua manusia pasti butuh namanya makan dan minum. Dengan cara mengolah sumber daya alam dengan cara memasaknya. Sedangkan hampir semua masyarakat Indonesia mempunyai yang namanya kompor untuk memasak. Maka dengan adanya subsidi LPG sangat membantu untuk mempermudah masyarakat untuk memasak, untuk dapat makan dan minum dengan layak. Lalu yang ketiga adalah subsidi listrik. Bayangkan teman-teman, apalagi sekarang sudah di era digital yang mana semuanya membutuhkan listrik dan setiap kegiatan pasti membutuhkan namanya listrik. Pemerintah dengan menerapkan subsidi ketiga poin ini sangat amat membantu karena ini adalah sumber pokok dari pokok kegiatan manusia selain makan dan minum, selain sandang dan pangan. Lalu yang kedua adalah distribusi pendapatan. Subsidi energi juga dianggap sebagai instrumen pendapatan yang efektif. Dengan memberikan subsidi kepada konsumen yang membutuhkan, pemerintah dapat membantu dan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pastinya, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Akses terhadap energi yang terjangkau sangat berarti, sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Teman-teman semuanya, seperti yang dari tadi saya sampaikan, bahwa upaya pemerintah untuk mengintervensi ketiga ini adalah upaya yang tepat. Namun, masih belum tepat sasaran. Semoga kedepannya pemerintah lebih memperketat prosedur subsidi
Ini agar budgetnya, agar anggarannya tidak terbuang sia-sia. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi.